Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jenny Enggaris Mardani dengan NIM 211026. Saya berasal dari Prodi S1 Informatika Universitas Mulia Balikpapan. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih game dan AI itu, serta nantinya kita akan membuat game sederhana menggunakan P5JS, serta nantinya kita akan menemukan hasil dari pembuatan game tersebut. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Nah, mungkin sebagian besar dari kita sudah tidak asing dengan kata game dan AI. Nah, mungkin di sini pun teman-teman merupakan salah satu player game atau yang biasa disebut dengan gamer. Tapi kira-kira apa sih yang dimaksud dengan game itu sendiri? Baik, langsung saja kita masuk ke pengertian game. Secara umum, pengertian game adalah suatu bentuk aktivitas atau permainan yang diorganisir oleh aturan, tujuan, dan interaksi antara satu atau lebih pemain. Umumnya, game memiliki elemen hiburan dan kompetisi. Dan pada umumnya, game ini melibatkan pemain dalam mencapai tujuan tertentu atau menyelesaikan tugas tertentu, seringkali dengan menggunakan aturan atau struktur tertentu. Nah, kemudian apa sih kira-kira pengertian game menurut para ahli? Nah, di sini pengertian game menurut para ahli adalah sebentuk karya seni di mana peserta yang disebut dengan pemain membuat keputusan atau mengelola sumber daya yang dimilikinya melalui benda di dalam game demi mencapai tujuan. Pengertian tentang game tersebut dikemukakan oleh Kostikian pada tahun 2004. Kemudian lanjut ke pengertian AI. AI atau yang biasa dikenal dengan Artificial Intelligence atau dalam bahasa Indonesia merupakan kecerdasan buatan, merupakan program komputer yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia, termasuk kemampuan pengambilan keputusan, logika, dan karakteristik kecerdasan lainnya. Kemudian, adapun pengertian AI menurut para ahli sebagai berikut. Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence merupakan kawasan penelitian, aplikasi, dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu hal yang dalam pandangan manusia adalah cerdas. Hal ini dikemukakan oleh seorang penelitian bernama Simon pada tahun 1987. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana sih cara-cara pembuatan game sederhana menggunakan P5JS. Nah, di sini langsung saja kita masuk ke website P5JS. Kalian boleh langsung buka di browser kalian masing-masing. Di sini saya menggunakan Chrome. Kemudian untuk teman-teman yang sudah punya akun boleh langsung login, dan untuk teman-teman yang belum punya akun boleh buat akun dulu. Kemudian langsung pertama-tama kita akan membuat sketch baru, di mana nantinya ketika kita di sini di file kita klik new, nantinya di situ langsung akan terbentuk beberapa file, yaitu ada index.html, ada sketch.js, dan style CSS. Itu nanti akan secara otomatis terbentuk 3 file tersebut. Nah, di sini saya sudah membuat salah satu game sederhana yang konsepnya seperti Flappy Bird. Oke, di sini saya sudah membuat salah satu game. Nah, kemudian setelah masuk ke sketch yang baru, kita biasanya akan mengupload ekstensi dari P5JS itu sendiri. Nah, ini boleh langsung kalian masuk melalui index.html-nya, atau kalian boleh mengupload file ekstensinya, kemudian masuk juga di sini, kita buka di index.html-nya. Kita boleh masukkan di bagian sini, di script, di bagian head. Di bagian head kita masukkan script search P5JS sesuai dengan nama dari file ekstensinya. Kemudian setelah itu di sini nantinya file dari HTML-nya ini sudah secara otomatis terbentuk seperti ini. Jadi teman-teman tinggal masukin aja file ekstensinya di bagian sini. Di sini juga sudah masuk bagian sketch-nya. Kemudian di sini sudah ada style CSS-nya juga untuk teman-teman yang mau pakai style CSS-nya aja. Tapi di sini saya langsung masuk ke sketch.js. Nah, di sini sketch.js ini merupakan sketch utama dalam pembuatan game ini. Nah, di sini pertama-tama hal yang harus dilakukan adalah mendeklarasikan variabel atau membuat variabel itu sendiri. Di sini saya mendeklarasikan beberapa variabel yang saya butuhkan. Yang pertama ada let girl, kemudian ada let pipes. Nah, di sini let girl ini merupakan variabel dari
tokoh utama dari game saya. Kemudian ada LED pipes, itu adalah pipa sebagai rintangan yang akan dilewati dari karakter utama. Kemudian ada LED is game over untuk memulai dan mengakhiri permainan. Kemudian ada LED score untuk menghitung skor. Kemudian ada LED pipe spacing, ini untuk jarak antara pipa atas dengan pipa bawah. Kemudian ada di bawahnya ada variabel untuk gambar pipa atas dan pipa bawah. Jadi di sini kan ada pipes ya, ada pipes aja, itu untuk deklarasi variabel pipanya aja. Kemudian ada pipe spacingnya itu untuk jaraknya. Kemudian di sini ada lagi variabel untuk khusus gambar pipanya itu sendiri. Jadi di sini nantinya ada pipa atas dan pipa bawah. Nah di sini saya masukkan LED pipe top image yang untuk pipa di atas, kemudian bottom image untuk pipa yang di bawah. Kemudian ada variabel untuk gambar karakter Playgirls dan latar belakangnya. Di sini LED Playgirls image ini nantinya untuk memasukkan gambar dari tokoh utama itu sendiri. Kemudian LED background image ini untuk memasukkan gambar background untuk gamenya. Nah, kemudian di sini kita masuk ke fungsi preload untuk memuat gambar. Nah, jadi sebelum membuat game ini sendiri, teman-teman boleh cari karakter, boleh membuat atau mencari karakter apa sih yang ingin dijadikan mencari gambar untuk dijadikan karakter utama ataupun rintangan. Nah, di sini saya membuat untuk game ini, biasanya saya membuat di sebuah website namanya Pixel App. Nah, kemudian masuk ke fungsi preload, kemudian kita membuat gambar. Ini membuat gambar pipa atas dan pipa bawah. Nah, sebelum masuk ke fungsi preload, kalian ini pastikan sudah mengupload file untuk mengupload file dari gambar yang dibutuhkan untuk game tersebut. Nah, di sini saya sudah mengupload untuk bagian background, kemudian karakter utamanya Playgirl 1 PNG, kemudian pipe 1A ini untuk bagian atas, pipa atas, ini pipe 1B untuk pipa bagian bawah. Kemudian di sini saya load image pipe 1A PNG. Nah, di sini nih kita harus memasukkan sesuai dengan nama filenya, jadi sesuai dengan jenisnya juga. Kalau dia PNG ya PNG, kalau dia JPG ya harus JPG. Kemudian di sini masukkan untuk pipa atas, pipa bawah, kemudian membuat gambar karakter Playgirls dan latar belakangnya. Di sini masukkan load image Playgirls 1 PNG, kemudian backgroundnya juga. Kemudian masuk ke function setup untuk inisialisasi permainan. Function setupnya kita buat dulu kanvasnya, jadi create canvas ukurannya. Kita akan buat kanvas ukuran 600x400, kemudian girls, new girls. Nah, jadi di dalam kanvas ini, di sini kita akan memasukkan dalam fungsi setup ada girls sama pipes sebanyak 4. Nah, jadi di dalam kanvas ini sebesar ukuran ini nantinya akan muncul satu karakter utama yaitu girls dan pipa sebanyak dalam satu kali ukuran kanvas ini sekitar sebanyak 4 pipa ya, 4 pipa. Kemudian fungsi draw untuk menggambar elemen-elemen permainan. Kemudian kita langsung saja function draw menampilkan gambar latar belakang dulu. Kita masukkan image-nya. Kemudian nama ini tadi variabel yang sudah kita buat. Nah, ini usahakan background-nya teman-teman sesuai ukurannya dengan kanvasnya supaya gambarnya nggak pecah gitu dan sesuai dengan keinginan teman-teman. Kemudian kita buat if is game over, menampilkan pesan game over jika permainan berakhir. Nah, sebesar ini, text size-nya sebesar 72, posisinya di tengah, fill-nya 100, kemudian teksnya game over. Di sini kalian bisa ganti bisa ganti boleh tamat, boleh game over dan sesuai keinginan teman-teman. Kemudian masuk ke format pips length. Nah, di sini menggambar dan memperbarui pipa. Jadi pipanya ini nanti dalam sekali kanvas itu akan berjalan ke kiri. Jadi pipanya akan muncul dan akan kebentuk juga. Jadi setelah dia nyampe ke pinggir itu, dia akan membentuk pipa baru lagi dari sebelah kanan ke kiri lagi. Kemudian if pips hit girl, jadi ketika karakter utama menabrak rintangan atau pipanya itu, maka nilai dari game overnya, nilai dari variabel fungsi game overnya adalah true, maka akan dimunculkan fungsi game over tadi tuh ya, yang akan muncul tulisan game over.
Kemudian jika pipanya sudah melewati layar dalam ukuran yang tadi kita create canvas itu, maka pipanya ini akan secara langsung terhapus dan nantinya akan terupdate atau terbentuk kembali pipa yang baru dari sebelah kanan. Kemudian di sini kita girl update, girl show untuk menampilkan karakter utamanya secara terus-menerus di dalam layar. Kemudian masuk ke if frame count ini untuk menambahkan pipa baru setiap 100 frame. Kemudian new pipe, kemudian kita masuk ke for LED-nya. Nah, di sini di fungsi LED ini itu memeriksa apakah karakter utamanya ini melewati pipa. Nah, jadi ketika karakter utama ini berhasil melewati pipa, akan terjadi si karakter utama ini mendapatkan poin sebesar 1. Jadi setiap dia berhasil melewati 1 kali pipa itu, pipa atas itu 1, pipa bawah itu 1. Jadi kalau dia berhasil melewati di atas tuh 1 di atas ya 1 di bawah 2, jadi gitu. Di sini ada nih pipes, space, kalau dia berhasil melewati nilainya true, kemudian skornya akan terus bertambah. Kemudian menampilkan skornya, nah di sini saya menampilkan skornya dengan ukuran 24. Di sebelah kiri atas, paling atas dengan fill 100, tulisan skor sama dengan nanti di situ akan muncul nilai skornya berapa setiap dia berhasil melewati rintangan. Kemudian di sini ada fungsi mouse press untuk mengontrol karakter utama melompat. Nah, jadi di sini cara memainkan gamenya ini adalah dengan menekan mouse. Jadi supaya karakternya ini tetap terbang. Kan konsepnya ini seperti Flappy Bird ya. Jadi gimana caranya kita menekan mouse ini jangan terlalu banyak juga agar dia nggak nabrak pipa yang di atas, tapi juga jangan terlalu sedikit agar dia tidak menabrak pipa yang di bawah gitu. Terus ini ada function mouse press if game over, girl up, else restart permainan jika permainan berakhir. Kemudian nanti dia ngerestart lagi, muncul lagi ngerestart lagi. Kemudian kita bikin class girl untuk merepresentasikan karakter utamanya. Nah, jadi di sini saya bikin class girl itu untuk karakter utamanya. Jadi saya ini mau karakter utamanya tingginya segini, lebarnya segini, dengan gravitasinya berapa, itu sesuai dengan keinginan teman-teman masing-masing. Di sini ada fungsi gravity, lift, sama velocity. Kemudian ada fungsi dis-air, itu untuk definisi radius karakter utamanya. Kemudian show menggambar karakter ini untuk menampilkan karakter figurals-nya sesuai dengan ini tadi, class constructor-nya, class girl bagian konstruktornya. Kemudian up untuk mengatur pergerakan ke atas saat tombol mouse ditekan. Nah, ini kaitannya sama yang tadi ini, mouse press. Jadi ketika diklik itu dia akan terus naik gitu. Di sleeve dia maksudnya. Kemudian update memperbarui pergerakan karakter utama berdasarkan gravitasinya. Ini this velocity, if this age. Nah, jadi si gravitasi dari karakter utamanya ini dari atas berapa, dari bawah berapa gitu. Nanti dari sini diukur di CH. Kemudian ada class pipe untuk mempresentasikan pipa dalam permainan. Nah, tadi kan kita sudah mempresentasikan karakter utamanya. Kemudian kita di sini akan mempresentasikan mau seperti apa sih pipanya ini sebagai rintangan ini muncul di dalam game itu sendiri. Jadi class pipe itu di sini saya buat konstruktornya untuk bagian atas dan bagian bawah itu jarak di atas pipanya berapa, yang bagian bawah juga berapa, ini diatur. Kemudian ada this edge, mau lebarnya berapa, tingginya berapa. Di sini karena saya membuat ukuran pipanya agak kecil, jadi saya perbesar ukuran pipanya. Terus tuh, nah ini kecepatan dari dia berjalan dari kiri ke kanan itu secepat apa. Di sini saya speednya 2 aja. Kemudian di space-nya itu false. Kemudian show ini untuk menampilkan gambar pipanya, pipa atas ataupun pipa bawah. Jadi di sini nanti ada sendiri image, pipe top image, ini untuk yang atas dan ini untuk yang di bawah. Kemudian update untuk memperbarui pergerakan pipa ke kiri. Jadi pipa itu akan, seperti yang saya bilang tadi, pipa itu akan selalu diperbarui dari pipa itu akan diperbarui dari sebelah kanan bergerak ke sebelah kiri gitu. Kemudian memeriksa apakah pipa sudah melewati layar, dan apabila sudah melewati layar maka pipa yang sudah melewati layar itu akan hilang gitu, akan dihapus dan akan diperbarui lagi dari sebelah kanan. Kemudian memeriksa apakah terjadi tabrakan antara karakter utama dan pipa.
Jadi di sini dia memeriksa apakah si karakter utama ini berhasil melewati atau menabrak rintangan itu, rintangan itu yaitu pipa, berhasil atau tidaknya. Di sini ada if girl X di sini untuk bagian atas dan bagian bawah, kemudian returnnya true, dia berhasil melewati atau tidak berhasil melewati. Seperti itu. Jadi kalau dia berhasil melewati, dia akan mendapatkan poin, dan jika tidak berhasil melewati, dia akan langsung ke game over dan nantinya permainan akan di-restart kembali. Gitu. Baik, langsung saja di sini saya akan mendemokan hasil dari pembuatan game saya. Di sini untuk mendemokan atau merunning program yang telah teman-teman buat, itu cukup mengklik icon play ini, play sketch di bagian sketch.js. Kalian boleh langsung play. Ini di sini nanti akan muncul previewnya. Nah, ini saya demokan. Jadi untuk permainannya cukup menekan mouse. Di sini saya menekan mouse. Jadi nih, setiap dia berhasil melewati pipa, maka akan langsung mendapatkan skor. Pipa atas dan pipa bawah 1, 9, 10, 11, dan begitu terus sampai skor terbanyak. Jadi konsepnya game ini kayak Infinity, jadi nggak ada menangnya, akan terus berjalan terus seperti itu. Dan jika dia nabrak bagian atas, langsung muncul game over. Jadi kalau dia berhasil melewati pipanya akan mendapatkan poin, dan apabila dia nggak berhasil melewati pipa atau menabrak pipa secara tidak sengaja, baik yang atas ataupun bawah, maka langsung akan muncul tulisan game over. Nah, itu tadi sedikit tentang penjelasan apa sih game dan AI itu, serta tata cara pembuatan game sederhana menggunakan P5JS, serta demo game yang telah kita susun tadi menggunakan P5JS itu sendiri. Semoga ilmu yang saya berikan pada video kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.